Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat YouTube. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menerangkan komponen-komponen pendukung eh, kinerja pesawat HP ya, mesin HP. Yang tentunya langkah ini adalah penting bagi rekan-rekan yang menyandang sebagai teknisi. Di sini ada beberapa komponen yang bakal kita kupas. Di antaranya satu kapasitor, kemudian resistor, kemudian lilitan, kemudian dioda, kemudian fuse dan lain-lainnya. Sepertinya tidak banyak yang perlu kita pahami dan kita ketahui tentang atau bab komponen-komponen pendukung. Oke, dalam season yang pertama ini kita akan mencoba kupas tuntas ya tentang komponen yang bernama kapasitor. Kapasitor ini fungsinya itu untuk menampung arus ya dari kiriman menuju yang dikirim seperti itu ya. Walaupun sifatnya hanya sementara atau dalam contoh yang kasat mata dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita sinonimkan dengan baterai atau aki ya. Seperti itu. Cuman kapasitor dalam rangkaian ini berfungsi sebagai regulator tapi sifatnya sementara. Dibilang sementara itu karena dia daya simpannya itu dalam hitungan menit saja ya. Seandainya arus yang keluar dari baterai atau dari IC power ini terputus, biasanya di sini langsung habis begitu ya. Kapasitor ini biasanya itu untuk menstabilkan kinerja sebuah IC ya. IC yang membutuhkan tegangan itu biasanya tegangannya itu diharapkan stabil ya masuknya. Jadi kadangkala ada gangguan dari pengiriman tegangan, ada terutama dari IC power atau dari baterai dan lain sebagainya. Itu untuk mengantisipasi kekurangan arus yang dipakai untuk sebuah komponen itu bekerja dengan voltase tegangannya itu disimpan di sini ya. Sebagai contoh seperti ini. IC power, IC audio ini IC audio atau apa ya, anggap saja ini IC audio. Dia dalam bekerja ini membutuhkan tegangan 3,0 misalnya ya. Jadi tegangan 0 ini diambil dari apa atau diberikan oleh apa kayak gitu ya. Apa dari baterai langsung atau dari IC power langsung. Rata-rata dari IC power dulu ya. Karena baterai itu diolah dulu oleh IC power kemudian baru dibagi-bagi ya. Itu makanya dibilang IC power itu IC yang bekerja membagi-bagi tegangan sesuai kapasitasnya masing-masing. Biasanya kalau di HP ini ada beberapa jenis tegangan saya sebutkan ya. Satu biasanya 1,2 volt. Kemudian ada 1,8 volt. Kemudian ada 2,8 volt, ada 3,0 volt dan 3,7 atau 3,8 volt sesuai dengan kapasitas yang dikeluarkan baterai. Jadi sistemnya gambarannya seperti ini. IC power mengeluarkan tegangan untuk IC audio itu sebelum dikirim langsung itu melalui pos-pos dulu ya.
misalnya tegangan keluar itu sebelum masuk itu. Nah, ini posnya. Jadi disimpan di sebuah kapasitor ini, misalkan jalurnya ini ya. Namun belum tentu, ini sebagai ilustrasi saja ya. Misalkan dari sini masuk ke sini baru dioper ke sini. Jadi seandainya ada kekurangan pengiriman arus dari IC power, di sini IC-nya ini akan tetap stabil bekerja karena sudah dicukupi dari kapasitor ini. Seperti itu ya. Karena kapasitor ini fungsinya sebagai penampung arus, biasanya satu kaki itu dipasang di jalur positif, sedangkan satu kaki dipasang di jalur negatif. Jadi hukum saat kita melakukan pengukuran, kita ambil multitester ya, tanpa aliran baterai. Kemudian kita akan melakukan pengukuran hambatan dalam ya. Biasanya kita menggunakan kali 100. Itu satu kaki yang plus itu kita taruh di ground, kemudian satu kaki yang negatif kita ukurkan di sebuah kapasitor. Hukumnya yang normal itu seperti ini guys, kita ukur di satu sisi maka akan ada hambatannya. Nah, itu menunjukkan sisi itu adalah sisi positifnya. Kemudian kita pindah ke sisi yang lain, ini ada dua sisi ya, itu harus nyambung ya, ground, harus nyambung ke ground. Nah itu artinya 0, seperti short ya. Bukan seperti, memang harus short. Jadi hukum kapasitor ini jika kita ukur, dikatakan atau dikategorikan bahwasanya kapasitor ini dalam keadaan baik itu apabila kita ukur satu ada hambatan dan yang satu short, nyambung ya. Kalau dua-duanya short berarti jalur ini itu dipastikan bermasalah ya, konsletnya. Akan tetapi belum tentu kapasitor itu sendiri yang bikin konslet. Caranya kalau kita menemukan saat mengukur itu ada komponen kapasitor ini yang short, sementara kita tidak mencurigai bahwasanya ini adalah jalur short ya, maka kita harus buktikan ya, dengan cara kita mencari komponen atau penyebab short itu dari mana. Langkah yang harus kita ambil adalah dengan membaca skema ya. Nah, setelah kita baca skema, kita harus cari tahu, yang pertama itu cari tahu kapasitor apa saja yang terhubung dengan jalur ini ya. Seperti halnya seperti ini ya, kita gambarkan IC ini jalurnya begini ya, misalkan. Nah, seperti ini, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, dan masuk ke sini, lalu ke IC power gitu ya. Nah, jadi komponen-komponen yang terhubung ini, yang terhubung sebagai tegangan, ini tadi tegangan IC audio ya, kita contohkan seperti itu. Jadi kita tidak boleh memvonis satu kapasitor yang short itu adalah itu penyebabnya. Biasanya ada ciri-ciri kerusakan, gosong atau warnanya menjadi coklat lebih tua atau dia keriput begitu ya. Jadi dengan bantuan skema tadi kita mencari tahu rangkaian-rangkaian kapasitor apa saja dan mana saja yang terhubung di satu jalur ini ya. Karena dari sekian banyak kapasitor ini fungsinya sendiri-sendiri biasanya ya, tidak sama ya. Nah, beberapa kapasitor ini ada diperuntukkan untuk IC ini, misalnya IC audio,
beberapa kapasitor ini difungsikan untuk IC Bluetooth misalkan, beberapa kapasitor ini difungsikan untuk IC RF dan lain sebagainya ya. Seperti itu kira-kira gambaran perjalanan arusnya. Jadi kalau kita mendapati short di sebuah kapasitor itu mengurutnya seperti ini ya. Dengan bantuan skema kita cari kapasitor-kapasitor yang terhubung di jalur ini ya, jelas biasanya nanti. Kalau kita mahir atau paham dalam membaca skema ya, nggak perlu mahir-mahir banget, asal sedikit paham pasti bisa mencari jalur-jalurnya kemana, kemudian hubungan-hubungan antar komponen itu mana saja, itu pasti ketemu ya. Jadi dari berbagai macam kapasitor yang sudah kita cari tahu melalui skema tadi itu, kita cari ciri-ciri yang paling mencurigakan ya, yang seperti kita sebutkan tadi, warnanya menjadi berubah ataupun keriput dan lain sebagainya, atau bekas korosi. Nah, untuk kapasitor-kapasitor seperti ini biasanya yang saya lakukan itu hanya melepas saja ya kalau terjadi konslet, tidak diganti atau tidak saya ganti, karena sedikit sekali ya efek yang ditimbulkan itu. Kadang-kadang posisinya juga mempengaruhi dan sebagai pertimbangan kita. Misalkan posisinya dekat soket seperti ini, itu biasanya saya buang saja ya. Karena kalau saya ganti itu proses nyoldernya ini kan sulit, bahkan bisa merusak komponen yang ada di sini, apalagi ini terbuat dari plastik begitu ya. Seperti itu kira-kira mempertimbangkannya. Nah, kemudian langkah yang kedua untuk menangani konslet itu biasanya saya memutus dulu arus yang ke sini. Kalau tidak ada pintu masuk atau pintu keluar, biasanya kalau dari IC power itu pintu masuk dan keluarnya ditandai seperti ini ya, sebuah lilitan kayak gini. Itu kita lepas. Nah, kemudian kita injek tegangan di salah satu sini, salah satu kapasitor ini. Kemudian boleh kita raba-raba atau menggunakan cairan thinner atau cairan pencari short juga bisa ya. Nah, kita perhatikan bagian yang kapasitor yang paling cepat kering kalau menggunakan thinner, atau cepat meleleh kalau kita menggunakan penguapan dari getah damar ya. Nah, biasanya yang paling cepat kering atau paling cepat meleleh itulah penyebabnya seperti itu. Hanya beberapa tipe kapasitor yang tidak boleh dilepas, karena kalau dilepas itu efek kinerjanya akan berpengaruh sekali, dan biasanya itu saya temukan di sebuah kapasitor lampu dan kapasitor power on off ya. Kalau kapasitor lampu itu biasanya berakibat lampunya menjadi redup ya kalau tidak dipasang. Sedangkan kalau tombol on off itu biasanya susah dihidupkan ya kalau kapasitor yang ada di bagian tombol on off. Biasanya kalau sambil dicas dinyalakan agak cepat begitu ya nyalanya. Cuman kalau tidak sambil dicas susah sekali menyalanya ya. Sudah kita tekan lama powernya tidak nyala. Itu kekurangan tegangan dari kapasitor. Kira-kira seperti itu penjelasan tentang sebuah kapasitor. Jika ada yang belum paham atau masih susah dipahami, silahkan rekan-rekan berkomentar di bawah video ini. Oke, sekian penjelasan tentang kapasitor.
lain kali kita akan kupas lagi tentang komponen-komponen lainnya. Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.